Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi sama Surya. Oh ya, hari ini Taiwan udah jam berapa ya? Ya jam dulu. Jam 10 kurang 15 menit ya teman-teman. Dan Surya baru aja mandi. Nah, sebenarnya Surya nggak ngapa-ngapain ya hari ini. Agak nyantai, cuma ya edisi mager, cuma main HP sama berbaring di depan TV kayak gitu. Oh ya teman-teman, Surya di sini mau sedikit berbagi cerita ya teman-teman. Dan Surya mau kasih lihat ke kalian tempat tidur Surya selama ada di Taiwan ya. Selama kerja di Taiwan maksudnya. Nah teman-teman, jadi ini ya posisi tempat tidur Surya yang sebelah sini. Ini tuh sekilas kayak kasur ya teman-teman, tapi ini tuh bukan kasur, ini tuh sebenarnya kursi ya. Dan ini juga bisa dibentuk kayak kursi. Waktu pas Surya pertama datang ke Taiwan tuh ya emang kursi, terus Surya kaget kok suruh tidur di atas kursi kayak gitu ya. Terus sama majikan diubah jadi bentuk ranjang kayak gini. Coba ya Surya kasih lihat ke teman-teman dulu. Dan sekarang mau Surya angkat ya teman-teman. Ini dia. Nah, kayak gini teman-teman. Ini dia. Jadi ini tuh sama ya posisinya, yang sebelah sini sama yang paling ujung itu sama kursi kayak gini ya. Dan itu juga bisa dibentuk kursi kayak gini. Jadi dulu pas Surya waktu pertama datang ke sini tuh kayak agak kaget gitu ya. Terus kayak di dalam hati, bener nggak sih ini? Masa disuruh tidur di atas kursi terus depan TV kayak gitu ya. Dan selama kurang lebih 3 bulanan ya, aku tuh kayak waktu malam tuh belum bisa tidur. Ya bisa sih tidur 3-4 jaman lah ya. Dan itu bener-bener kacau banget. Mungkin belum terbiasa sama lingkungan. Dan ya benar belum terbiasa sama lingkungan ya mungkin. Surya harus menyesuaikan kurang lebih selama 3-6 bulan ya baru terbiasa. Jadi dulu tuh kayak pas waktu tidur ada yang nonton TV, kalau enggak ada yang lewat kayak gitu kan. Posisinya bener-bener di depan TV dan di ruang tamu ya seperti ini. Jadi posisinya seperti ini ya teman-teman. Surya tempat tidurnya pas di depan TV. Ini dia, Surya tidur di sini. Dan di depan TV sana udah pintu utama ya. Dan yang di sebelah Surya ini tempat tidur nenek sama kakak ya. Neneknya lagi tidur teman-teman. Dan kakaknya nonton TV. Cuma Surya nggak bisa kasih lihat gambar kakaknya, soalnya kakaknya lagi nggak pakai baju. Dan sebelah pintu sana itu menuju ke kamar mandi dan dapur ya teman-teman. Jadi ya cuma kita tuh aktivitas sehari-hari di lantai 1 ya. Oh ya teman-teman, kalau dibilang orang Jawanya istilahnya nelongso ya. Nelongso pasti nelongso lah. Terus tapi dikembalikan lagi lah sama niat kita ke Taiwan, niat Surya ke Taiwan kan emang benar-benar pengen cari uang ya. Kita ingin merubah perekonomian keluarga dan tentunya menabung untuk masa depan kayak gitu ya. Cuma itu aja sih sebenarnya kuncinya sampai kuat sejauh ini. Pastilah ya ikut orang itu seenak-enaknya ikut orang. Kalau Surya pribadi ya tetap lebih enak di rumah sendiri. Kayak gitu teman-teman. Dan sebenarnya juga banyak banget ya teman-teman yang sama kayak Surya tidur cuma di atas kursi kayak gitu. Setelah Surya tahu, terus sama ya, ada yang sama kayak Surya tidur juga di depan TV kayak gitu. Jadi kalau malam ada orang lewat kayak gitu, terus ada orang nyalain TV atau ya kayak gitulah kan, bisa bayangin sendiri ya, pasti keganggu ya tidurnya. Dan pasti nggak bisa tidur nyenyak, apalagi kita di sini juga kerja jaga lansia.
kurang lebihnya juga sama ya, lansia di sini itu seperti apa, jarang tidur pasti tuh. Kalau lansia sini biasanya kalau pagi sampai siang atau sampai sore tidur, kalau malam waktunya kita tidur mereka nggak tidur kayak gitu ya kebanyakan. Ya dulu sempat drama ya, nggak kuat kerja di sini, nangis suruh mau minta pindah majikan kayak gitu, cuma majikan Surya nggak ngizinin, katanya suka sama Surya kayak gitu. Maksudnya suka sama kerja Surya, suka sama kepribadian Surya kayak gitu ya, dan nggak dilepas sampai aku nangis sama dia. Ya akhirnya kuat nggak kuat bertahan. Dulu sempat ada pikiran ya teman-teman, Surya tuh pengen setelah habis potong gaji pengen pulang kayak gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita masih butuh dana. Dananya kurang banyak. Habis itu punya pikiran lagi ya, nanti kalau udah 2 tahun mau pulang aja lah, 2 tahun kerja di Taiwan kayak gitu. Tapi kenyataan berkata lain, Surya waktu itu kayaknya lagi renovasi rumah, ya kan, rumah orang tua, dan masih butuh dana ya. Tahu sendiri kan kalau renovasi rumah bukan hanya renovasi ya, misalkan mau buat apalah ya yang sangkut pautannya dengan rumah pasti biayanya tuh banyak. Kalau orang Jawa tuh bilangnya iso krono kepekso. Lama-lama jadi biasa dan akhirnya udah finish 1 tahun kontrak ya, udah finish terus nambah lagi. Tapi Surya nambahnya cuma 1 tahun kayak gitu teman-teman. Dan Surya bertahan di sini tuh ada nilai plusnya ya. Di sini tuh kerja nggak satu rumah sama majikan. Kalau dulu sih ya sering ngeluh karena amanya yang aku jaga dulu kan suka, namanya orang pikun ya. Kalau malam, tengah malam kayak gitu ya, dia nggak pernah tidur. Itu kayak halusinasi, pengen keluar, pengen pulang, bilangnya kayak gitu. Katanya sini bukan rumahnya. Aduh, repot banget lah. Bener-bener perjuangan ya sampai di 4,5 tahun ini. Dan di tahun berapa ya? Tahun kedua atau tahun ketiga teman-teman? Di tahun ketiga kayaknya, hampir memasuki tahun ketiga ya. Di 2,5 tahun Surya di sini, ya Allah, itu bener-bener semua berubah teman-teman. Gimana ya? Kayak Surya tuh rasanya menuai dari kesabaran Surya selama ini kayak gitu. Dulu yang awalnya majikan agak gimana, terus kerjaan berat banget, amanya error kayak gitu, ya kan? Dari yang awal mula Surya nangis-nangis minta pindah, dan akhirnya dari 2,5 tahun sampai jalan 4,5 tahun ini kerjaannya lebih ringan ya teman-teman, dan ya malah bosen kadang ya. Di sini cuma main HP sama lihat TV kayak gitu. Sampai aku bilang ke agensi aku finish kontrak mau pindah pabrik dulu pas belum ada corona ya kalau nggak salah. Dianya bilang kenapa pindah? Di sini aku jenuh, kenapa? Kerjanya cuma main HP sama nonton TV aku gitu. Terus dianya bilang kan enak kamu nonton TV sama main HP udah dibayar, udah digaji kayak gitu. Apalagi kan kamu nggak serumah sama majikan kayak gitu. Kalau kamu serumah sama majikan nanti kamu pusing, kepala kamu sakit, bilangnya gitu. Soalnya nanti kamu pas repot ngurusin ama, terus majikan kamu nyuruh kamu ini itu, manggil kamu kayak gitu. Dan di sini kebetulan tempat kerja Surya ini ya deket dari minimarket ya, jadi tempatnya strategis ya teman-teman. Tapi sayangnya ya ini tuh kalau musim panas tuh gerah banget ya, panas banget, dan bikin pinggang pegel-pegel teman-teman. Bener-bener pegel ya, atos rek cara orang Jawa omongnya. Oh ya teman-teman semuanya, terima kasih ya telah mendengarkan sharing Surya hari ini, dan motivasi ya buat kalian semua yang ada di luar negeri ya, bukan hanya di Taiwan. Jadi sesekali jangan
terus menoleh, jangan terus melihat ke atas ya sesekali, karena juga melihat ke bawah kayak gitu. Apalagi kita kan lagi kerja di negara orang ya, jangan melihat nasib teman kita yang lebih baik dari kita kayak gitu ya. Pasti nanti kita akan sakit hati sendiri, akan kayak orang Jawanya bilangnya nelongso kayak gitu ya. Jadi kita tuh sering-seringlah melihat teman yang nasibnya kurang beruntung dari kita kayak gitu ya. Dan kembali lagi kepada niat kita cari uang ya. Jadi buat keluarga di rumah, buat masa depan kita biar lebih semangat. Ciao teman-teman. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol berlangganannya dan bunyiin juga notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel Surya Samantha KW. Terima kasih telah menonton dan ditunggu kritik dan sarannya ya teman-teman. Sampai jumpa. Oh ya, ini untuk ngebaliknya tinggal ditekuk kayak gini ya teman-teman. Nah, selesai deh. Udah bisa dia buat tidur. Tidur teman-teman. Teman-teman. Tidur.